Bapak Ibu dan Saudara kasih, kita akan merenungkan untuk apa kita di sini. Jadi di sini emang saya di bawah saya tulis retret lintas generasi GKJ Bangsa, pemuda remaja, keluarga muda Adiuso, anak-anak, majelis dan keluarga. Di sini kita retret lintas generasi ini kita mau apa sih? Kita mau merasakan apa sih? Akan senang-senang? Atau akan apa? Sebuah pertanyaan yang senantiasa membuat tafsiran yang sungguh luar biasa bermacam-macam. Kalau film kartun zaman dulu ketika dikasih pertanyaan itu masih gini, belum keren ini, dua ini, Pak, aku retret pengen ngadem nih Batu Raden, masih banyak sekali. Saya lihat ini di sini apa nih kata-katanya yang dipikirkan banyak sekali. Nah, sebelum kita merenungkan bersama di ibadah ini, ibadah pembuka ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Syukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika Tuhan mau kami hadir di tempat ini dengan begitu luar biasa perjuangan kami, bukan dengan kekuatan dan gagah kehidupan kami, namun karena kemauan kehidupan kami ini yang Tuhan ingin kami seperti apa yang Tuhan mau. Supaya ketika kami hadir di tempat ini, ketika kami nanti besok kembali ke bangsa, ke Karangsari, kami menemukan, ini loh aku Tuhan yang Kau utus, ini loh aku yang Engkau berdaya, karena Engkau sudah senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapak, Kau berkati ketika kami dari awal, pertengahan hingga akhir merenungkan sabdamu. Hanya Allah yang akan hadir di dalam setiap kehidupan ini melalui Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghidupi cinta kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami nyatakan doa-doa kami. Amin. Next. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih, saya ingin sedikit membukakan ketika untuk apa kita di sini. Apa arti retret? Saya mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, dan ketika tadi di awal kita sudah mengawali dengan Indonesia Raya, kita sudah di dalam kita di sini di puncak tertinggi, kita berusaha mendekatkan dengan Tuhan. Arti kata retret menurut KBBI, arti kata atau ejaan dan contoh penggunaan kata retret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentang kris kalwat, mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Dan kita garis bawahi apa? Ketika retreat, kita menarik diri dari kesibukan kita. Kita menarik dari kesibukan baik yang sekolah, yang bekerja, dan sebagainya. Disinilah kita mencari ketenangan batin supaya Allah hadir melalui Roh-Nya yang kudus untuk menghidupi cinta kehidupan kita. Next. Ada sinyalnya nggak dikonekkan ya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih, kita akan membaca Alkitab. Kita baca yang dulu, yang atas dulu. Amsal 11. Silahkan yang bawa hard copy Alkitab atau soft yang di dalam HP-nya, yang bukan hanya ada Alkitab tapi berbagai hal banyak, silahkan dibuka dulu satu ayat Amsal 11 ayat yang ke-28. Sudah ketemu semua? Yang sudah membuka baik secara soft atau hard copy,
Sudah? Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saya ulangi gitu. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saya teringat lagu bahasa Jawa. Judulnya ini lali. Kekayaan yang di dunia akan habis dimakan rengat atau rayap. Dan di sini dikatakan di poin yang kedua, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Daun muda niku warnane napa Bapak Ibu? Nah, niku malah medus. Lalapan seger gini. Tadi lalapan mau seger. Kalau daun muda itu yang dibayangkan Bapak Ibu apa? Nom gitu. Seger. Nek godhong gandul sing nom ya rupane seger banget, menggoda, gicuel. Nah, disitulah kita diingatkan bagaimana kita harus menyatakan kemuliaan, membereskan hati di dalam kehidupan. Ketika kita hadir di sini untuk membereskan hati, untuk bagaimana kita dekat kepada Tuhan. Next, kita akan baca lagi di Yeremia. Oke, pas. Yeremia bab 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di saat ini kita banyak membuka Alkitab, yang nggak banyak 3. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nek opo-opo nek cedak sumberi, nek posejone opo-opo nek cedak tuke tok atau sumber, wih ora bakal kekurangan. Nek basa Jawane carane ayem, jaluk apa baik, butuh apa baik, bakal keturutan. Nek iku mau kita flashback ke atas, kita harus bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kita merasakan yang harus Tuhan mau ubah setiap hati kita. Nah, dan yang terpenting, segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Segala sesuatu uripe dhewek diawali saka Gusti. Sing nomor 1 Gusti Allah. Nah, yuk kita buka lagi itu di Kolose 1. Kolose 1 ayat 16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun
kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tuhan sungguh luar biasa mengatur segala kehidupan kita. Tuhan mengatur setiap kehidupan kita. Seperti tadi di lagu Indonesia Raya, Tuhan sudah menciptakan segala kehidupan supaya kita ketika kita menghidupi itu semua, itu bukan untuk diri kita, namun untuk kemuliaan nama Tuhan. Next, dan supaya kita tidak seperti ini. Next. Nah, supaya kita ketika kita tidak mengenal Allah, tidak menomorkan satu, tapi Tuhan itu di nomor pira. Nah, jika Anda tidak menganggap Tuhan ada, pertanyaannya tentang tujuan tidak ada artinya. Seorang ateis. Nggih Bapak Ibu, nek Bapak Ibu orang anggap Gusti, pertanyaannya tujuan uripe Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu ini nek bosone wong Banyumas mubah. Napa Bapak Ibu? Mubah. Ora nek artine. Next. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Benar fokus kepada diri kita sendiri, tapi melupakan Tuhan. Ya bodoh banget. Jangan sampai pernah dua zat ini ada pada kehidupan kita. Tapi bagaimana kita harus fokus pada Tuhan, tujuan kita. Oh iya, supaya hidup kita ini tidak mubah. Nek lu kelingan mubah mung sesuk liwat ning gereja niku. Next. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih, ini sebuah pertanyaan. Apa tujuan hidup kita? Gak usah dijawab di sini. Jawabannya mungkin yang sesi ini terakhir. Sesi ini Pak Sundoyo. Silahkan dijawab. Tujuan hidup nanti di iringan sesi ini Bapak Ibu akan menemukan tujuan hidup Bapak Ibu. Supaya apa? Tujuan Bapak Ibu dan saudara, anak-anak di tempat ini merasakan, oh iya ya, jumlahnya. Next. Nah, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sebelum Anda memahami itu, hidup tidak akan ada artinya. Karena apa? Kayak lagu, hidup ini adalah kesempatan. Disinilah supaya kita, makanya ketika saya membuat tema tadi, untuk apa kita di sini? Untuk apa kita berada dalam kehidupan ini? Supaya kita senantiasa memahami apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa ketika menarik diri dari kerumunan, dari kesibukan kita datang di sini. Tadi Mas katakan sesok lewat yang pastori bangsa ken ora supri mubah, ken uripe dhewe ora mubah, tapi berguna. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, next. Ini kurang dasar lagi. Nah, hikmat Tuhan tersembunyi jauh di dalam tujuannya. Ini bukanlah pesan baru, tetapi justru yang tertua, yang diterapkan Tuhan sebagai cara untuk memberi keluar hal yang terbaik darinya, dari dalam diri kita. Sungguh luar biasa Tuhan menyingkapkan kehidupan kita. Tuhan memberikan kehidupan itu melalui hikmat-Nya. Di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Jauh seperti kita mendengar tentang hidup dan harapan kita dibangkitkan. Ia telah melihat kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia
dalam setiap hal, dalam setiap orang. Luar biasa. Dan sudah merancang segala kehidupan kita. Next, yang terakhir, sebelum saya bercerita di yang sudah saya baca tadi di Kolose 16 Kolose 1 ayat 16. Ini yang mengakhiri perenungan di pembuka ini. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatannya dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu dan saudara terkasih, sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan rancangan teman-teman panitia untuk melaksanakan retreat lintas generasi ini, apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan? Bingung. Kenapa saya bingung? Ketika saya dipasrai untuk memimpin ini, apa yang harus saya sampaikan? Namun berjalannya proses, Tuhan tunjukkan. Bahkan ketika saya datang ke sini tidak bersama rombongan. Karena apa? Saya ingat suatu perjuangan itu bukan untuk dibayangkan, namun untuk dilakukan. Saya teringat didikan orang tua saya. Didikan orang tua saya bukan didikan seorang teolog, bukan seorang pendeta. Didikan orang tua saya adalah seorang karyawan, seorang pegawai negeri di Pengadilan Negeri Wonogiri. Hidup orang tua, bahkan hidup keluarga saya di Wonogiri, bisa merasakan enak ketika saya lulus kuliah. Saya ingin tadi saya ketika datang ke sini bersama dengan Bu Amar dengan coba, kenapa saya mau tanya? Saya teringat di jalan. Dulu saya berempat. Bapak naik. Bapak Ibu ingat pernah tahu Honda GL Max? Kami berempat, saya, bapak, adik, dan ibu. Kemana saja jarak hanya naik itu. Bapak Ibu dan saudara ketika tahu orang tua saya kesini naik mobil, itu karya yang luar biasa. Karena apa? Saya dididik. Bahkan tidak ada yang menyuruh saya untuk sekolah pendidikan agama Kristen. Pengennya bapaknya sekolah hukum, neruskin yang pengadilan. Ya udah. Saya baru cerita kepada Bapak Ibu. Bapak saya sebenarnya terbuka saya jadi pendeta ketika saya sebelum ujian pendeta, pas sebelum ulang tahun saya. Sebelumnya tidak ada dukungan. Walaupun dukungan dari keluarga ada, tidak ada dukungan. Dukungannya itu apa? Saya teringat ketika bapak saya kesini, saya belum bersama dengan Bu Amar, saya masih single. Saya berempat masih ingat naik Panther. Pada waktu Desember kami ke Batu Raden berempat. Di sana, di sebelum kesini kan ada, kalau kesana ke wisata, di situ di jalan itu mobil kami tidak kuat. Dan setelah itu turun kami ke Adipala. Disitulah kami berempat bersama Pendeta Sri. Kami nangis. Jalan kehidupan orang berbeda. Di sini Tuhan temukan bahwa
cerita di sini. Kenapa? Satu alasan kenapa saya tadi motoran. Saya ingin mengingat masa-masa perjuangan hidup saya. Jadi bukan karena saya menyepelekan panitia, enggak. Tapi saya ingin mengingat perjuangan kehidupan saya, dan bahkan istri dan anak saya juga merasakan begitu besar perjuangan orang tua di sana, di Binangun. Jadi ketika saya dikatakan enjoy, kami coba enjoy. Kenapa? Kami ingin merasakan bahwa cinta kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan. Ketika kita mau berubah, kita akan menjadi yang luar biasa. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan.
bahtera pertolongan dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa dicurahkan di tempat ini, melingkupi setiap kehidupan yang nyata di tempat ini, untuk menghadirkan generasi yang senantiasa terberkati dan generasi yang melangkah bersama dengan Allah Bapa di surga yang senantiasa menjadikan rahmat. Kau berkati sesi demi sesi, Kau berikan yang terbaik dalam karyamu ya Bapa. Di dalam namamu kami nyatakan doa-doa kami ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin.